Gedung Putih menyampaikan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin frustasi dengan sikap Rusia dan Ukraina. Kedua negara disebut perlu menunjukkan komitmen kuat untuk masuk ke meja perundingan guna mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir 4 tahun. Sekretaris Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Trump ingin konflik ini selesai sejak hari pertama ia menjabat. Namun penolakan kedua pihak untuk mengikuti kerangka perjanjian damai menyebabkan kebuntuan diplomatik. Leavitt mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khusus Steve Witkoff telah menyusun rencana damai secara diam-diam selama sebulan terakhir. Keduanya menerima masukan langsung dari Rusia dan Ukraina untuk mengetahui syarat apa saja yang masih bisa dinego. Rencana ini kemudian dilaporkan kepada Presiden Trump dan ia disebut mendukung penuh upaya tersebut. Meski pihak Gedung Putih tidak mengungkapkan rincian rencana itu, namun informasi yang beredar menyebut usaha diplomatik itu menyertakan konsesi besar yang meminta Kiev mempertimbangkan beberapa tuntutan Moskwa. Belum jelas apa konsesi yang diminta dari Rusia, namun sumber yang sama menyebut bahwa janji Moskwa untuk tidak melakukan serangan lanjutan menjadi bagian dari kerangka perjanjian. Leavitt menyampaikan dalam konferensi pers bahwa Presiden Trump terus mendorong upaya perdamaian untuk mengakhiri konflik dan menepati janji kampanye. Ia menyebut proses negosiasi itu mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam memperoleh kesepakatan regional di Timur Tengah. So I'm happy to provide an update. I've seen quite a bit of reporting on the latest with Russia, Ukraine. So let me clarify and give you guys the truth on where it currently stands. President Trump has made it very clear since day one, and even on the campaign trail, that he wants to see this war come to an end. He has grown increasingly frustrated with both sides of this war, Russia and Ukraine alike, for their refusal to commit to a peace agreement. But nevertheless, the president and his national security team are steadfast in seeing this war come to an end, to end the killing and deliver on the president's promise. Special Envoy Witkoff, that Marco Rubio, have been working on a plan quietly for about the last month. They've been engaging with both sides, Russia and Ukraine, equally to understand what these countries would commit to in order to see a lasting and durable peace. That's how you get to a peace negotiation, right? That's how it worked with Israel, with respect to Israel and Gaza and all of the Arab countries in the Middle East. That's how we accomplished that historic agreement, which the UN, by the way, voted to commit to and accept this week, which was a huge monumental moment. So they have been engaged with both sides, and these talks are continuing. As always, I'm not going to litigate the details of this plan as it's ongoing and it's in flux, but the president supports this plan. It's a good plan for both Russia and Ukraine, and we believe that it should be acceptable to both sides, and we're working very hard to get it done. Pada kesempatan yang sama, Leavitt juga menyampaikan bahwa Sekretaris Angkatan Darat AS Daniel Driscoll telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menyebut pertemuan itu berlangsung optimis. Menurutnya, diplomasi antar pihak masih berjalan dan terus berkembang. Dalam pertemuan itu, Driscoll menggambarkan perjuangan tentara Ukraina melawan invasi Rusia sebagai hal luar biasa. Sementara itu, para pejabat AS mengatakan bahwa Driscoll dan beberapa pejabat tinggi Angkatan Darat lainnya berada di Ukraina untuk membantu perundingan damai. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Driscoll, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Wakil Presiden JD Vance atas dukungan mereka.